Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu hal yang tidak akan mengalami perubahan dalam diri manusia adalah perubahan itu sendiri. Artinya manusia terus mengalami perubahan. Itu sebabnya seringkali kita melihat orang-orang lain atau bahkan juga kita sendiri mengalami perubahan. Yang tadinya sangat baik menjadi sangat jahat, atau sebaliknya tadinya sangat jahat menjadi sangat baik, atau paling tidak menjadi lebih baik sedikit. Yang tadinya sangat pelit menjadi murah hati, atau sebaliknya tadinya murah hati menjadi pelit. Tadinya sangat bersemangat menjadi loyo, dan seterusnya. Manusia mengalami perubahan. Dan perubahan ini, kemungkinan bahwa manusia bisa berubah ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang menakutkan. Misalnya saat kondisi kita baik-baik, ada ketakutan jangan-jangan nanti berubah menjadi tidak baik ya. Sepasang pengantin yang sedang bahagia-bahagianya saling mengasihi, suami mengasihi istrinya, istri menghargai suaminya. Kadang ada ketakutan jangan-jangan nanti oleh karena waktu yang berjalan suami berubah, istri berubah. Suami tidak lagi mengasihi istrinya, istri tidak lagi menghargai suaminya. Dan seringkali memang terjadi perubahan itu kan. Mungkin karena waktu yang dilalui, mungkin bosan karena melihat setiap hari, atau karena bertambahnya usia. Tapi intinya mungkin kemungkinan dan memang terjadi ada perubahan. Tetapi kita harus positive thinking bahwa perubahan itu tidak selalu ke arah yang negatif. Justru karena kita mengetahui bahwa manusia mungkin berubah, bisa berubah, menjadi kesempatan buat kita untuk berubah ke arah yang semakin baik. Itu juga menjadi salah satu jawaban atas perenungan saya. Mengapa anak-anak itu dilahirkan dalam kondisi karakter yang berbeda ya? Dulu waktu saya mengajar sekolah minggu, saya mengetahui sendiri banyak sekali anak-anak didik yang berbeda-beda karakternya. Juga anak-anak tetangga beda-beda. Ada yang lahir, dari lahir itu sudah memang tidak tenang. Dia tidak tenang, maksudnya pengen banyak keinginan. Ada yang dari kecil itu sudah rajin belajar, suka menggambar. Ada yang dari kecil rajin bekerja, bantu orang tuanya. Ada yang sifatnya riang, sukacita, ada yang murung. Ada juga yang dari kecil itu memang sudah kelihatan sifat sombongnya, atau sifat galaknya, atau sifat hitung-hitungannya itu ada. Itulah manusia, tetapi puji Tuhan bahwa dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang kita percayai, kita bisa bertumbuh dan diharapkan bertumbuh, diperbaharui dari hari ke hari. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 dituliskan, dan telah mengenakan manusia baru, yaitu kita yang percaya akan karya Allah dalam Yesus Kristus, terus menerus diperbaharui, berubah ke arah yang makin baik, diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Artinya dari anak-anak tadi, bibit manusia kan dari anak-anak, dan masing-masing bawa karakter bawaan yang berbeda. Itu bisa diperbarui dari hari ke hari. Yang bawaannya malas bekerja, oleh karena hari demi hari belajar dengan firman Allah, mau diajari makin rajin. Sehingga karakter apapun waktu kita anak-anak dalam Yesus Kristus dan mau dibentuk akan diperbaharui dari hari ke hari. Sebaliknya karakter apapun di awal waktu kita masih kecil, kalau tidak dibina dengan baik, maka dari hari ke hari bisa mengalami perubahan menjadi semakin jahat, semakin tidak baik. Oleh karena keadaan yang kita alami, kita kecewa karena diperlakukan tidak adil, kita mengalami nasib yang kurang baik menurut versi kita. Firman Tuhan, berita bagiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan, berita bagiku, terang bagi jalan-jalanku. Salah satu hal yang menghalangi kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang suatu hal ialah ketika kita memberi cap dulu pada seseorang. Misalnya kepada Saul ini. Saul raja yang jahat kan? Dia dipilih oleh Allah hanya karena badannya tinggi besar kan?
dia nggak punya karakter kan, akhirnya dia jatuh kan. Seringkali kita berpikir begitu saja dan cukup dengan itu dan tidak menggali lagi sehingga tidak mendapat pelajaran yang lebih lengkap. Tidak mungkin Allah memilih raja untuk umat pilihannya dengan orang sembarangan. Jadi bukan berarti dari awal Saul itu jahat atau jelek, tidak. Bahkan ketika dia dipilih oleh Allah lewat Samuel, ini yang dia katakan. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Saul merasa tidak layak, ada kerendahan hati sebenarnya. Saul dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, diurapi. Tapi kita tahu bahwa pada akhirnya Saul menjadi jahat, melanggar firman Allah, bertentangan dengan Daud, iri dengan Daud. Padahal dia diurapi oleh Allah. Dan Daud pun takut untuk menjamah Saul, tidak berani membunuh Saul karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Ini mengenai pengurapan. Artinya tidak menjamin bahwa orang yang diurapi Tuhan pasti hidupnya benar. Pengurapan berjalan karena dari Allah, tapi respon apa yang kita lakukan setiap hari itu di tangan kita. Begitu banyak kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang pada saat pengurapannya luar biasa, melayani Tuhan dengan sangat luar biasa, memberi kesembuhan. Tapi pada saat yang sama melakukan dosa, hidup yang berdosa, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu mungkin sekali terjadi. Kita butuh urapan Tuhan supaya kita kuat. Tapi mengenai hidup kita, mau ngapain kita, mau ngomong apa kita, mau memberikan apa buat gereja, buat saudara, mau bersikap seperti apa, itu benar-benar ada di tangan kita atas kehendak bebas kita. Roh Allah bukan belenggu sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Saul, meskipun dia diurapi, dia masih punya kehendak bebas dan akhirnya dia berubah semakin jahat. Sebaliknya Saulus kita semua tahu tadinya menganiaya jemaat Tuhan. Bahkan ketika Stefanus dihukum mati, dirajam batu sampai mati, dia menyaksikannya dan setuju dengan itu. Tapi mengapa Saulus pada akhirnya bertobat dan bertemu dengan kebenaran dalam Yesus Kristus? Salah satu jawabannya ada di ayat ini. Dalam suatu sidang, Paulus menjelaskan kepada mahkamah agama demikian. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hei saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Artinya Paulus mendasarkan hidupnya pada hati nurani yang murni. Bahkan sebelum dia bertobat, sebelum ditemui Tuhan Yesus, ketika dia berjalan ke Damsyik, waktu dia mengerjakan hukum Taurat dengan teliti, dia menggunakan hati nurani yang murni. Dan itu menjadi kendaraan buat Paulus untuk berubah semakin benar dan menemukan kebenaran. Ini merupakan suatu jawaban buat kita semua, bahwa kita mungkin berubah, kita bisa berubah, tapi mari kita berubah semakin baik, semakin baik. Untuk bisa berubah kita perlu suatu kekuatan dari dalam, Roh Kudus yang memimpin hidup kita, untuk kita mengambil keputusan setiap hari dengan benar sehingga kita menampaki kehidupan dengan tingkatan rohani, tingkatan kedewasaan, keserupaan dengan Kristus yang semakin sempurna. Kita pun juga mungkin sama. Seorang karyawan mungkin bisa menata hidupnya dengan teratur, rajin, rapi, sungguh-sungguh bekerja. Tetapi ketika dia disakiti, ketika dia diperlakukan tidak adil, dan dia marah, dia berontak, dia protes, akhirnya dia dikeluarkan, di PHK misalnya. Mungkin kedalamannya perlu ditambahkan lagi mengenai kesetiaan, mengenai pengorbanan, mengenai bekerja seperti Tuhan. Orang yang kuat, punya visi yang kuat, punya hati yang mendalam bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku, kita akan bisa berubah setiap hari ke arah yang semakin baik. Setiap keadaan yang dialami terjadi, angin, badai, hujan, itu menguatkan kita untuk berdiri semakin teguh sehingga ketika angin yang sama datang, kita sudah kuat. Memang manusia dan kita semua bisa berubah, tetapi mari kita berubah ke arah yang semakin baik, semakin benar,
semakin serupa dengan Kristus, semakin sempurna seperti Bapa kita di surga yang adalah sempurna. Tuhan berkati kita semua. Saat ku susah, firman-Mu hiburkanku. Saat ku lemah, firman-Mu kuatkanku. Saat ku bimbang, firman-Mu teguhkanku. Firman-Mu